tempo hari kita pernah supply pakai pipa yang tebelnya 25 mili itu kita ekspor ya. Itu satu batang itu sekitar katanya hampir mungkin ya 30 ribuan dolar, 30 ribu, 40 ribu dolar. $30.000 ya. Satu batang ya. 500 juta Orang 50 ton. Iya. 500 juta satu begini ya. Iya. Cukup ini ya, cukup mencengangkan nih harga satu pipa. Halo, selamat datang kembali di Simtalk Podcast. Kali ini saya bersama sebuah emiten yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Dan ini bisa dikatakan salah satu emiten terbesar yang memproduksi pipa baja di Indonesia. Dan selamat datang di podcast kita. Kali ini saya bersama Pak Teja, Wakil Direktur Utama dari PT Steel Pipe Industry Indonesia ya Pak. Atau kita sebut dengan Spindo. Kita akan kupas tuntas banyak sekali yang hal-hal yang perlu kita gali tentang Spindo ini, karena memang kita melihat bahwa Spindo ini menjadi perusahaan yang sangat menarik. Pertama karena sejarah yang panjang, kedua market share yang cukup baik-baik, dan ketiga valuasinya menarik, Pak. Mungkin berawal tadi kita sempat ngobrol-ngobrol, tadi kita sempat cerita-cerita bahwa didirikan tahun 71 ya Pak. Dan awalnya bukan industri baja. Mungkin bisa sedikit di flashback Pak. Oh iya, maka Spindo itu dulu kan merger Pak ya, antara Rajin dengan Spindo sendiri. Ya, yang dulu dari sisi owner yang sekarang itu adalah di perusahaan Rajin namanya, perusahaan dagang dan industri PT Rajin. Itu awalnya memang kita mulai dari industri tekstil, ya, weaving, bikin kaos ya. Tapi di tahun 71 itu suatu ada masalah di tahun 71. Ya kita, paman saya Pak Ibnu itu mengusulkan tuh diganti ke pipa baja. Itu kita startnya mulai pipa baja di tahun 71. Hampir bersamaan dengan Spindo sendiri. Spindo waktu itu ada perusahaan PMA antara Itochu dan Kawasaki Steel. Berarti tadinya Spindo ini perusahaan Jepang ini kompetitor yang dibeli keluarga foundernya, benar? Iya betul. Apa alasan si Jepang itu melepas perusahaan pipa baja tersebut, Pak? Memang perusahaan ini sebenarnya bukan perusahaan yang merugi ya, tapi karena memang tujuan mereka investasi itu adalah untuk kepanjangan tangan raw material aja. Jadi supaya raw materialnya bisa diimpor dari Jepang. Ya tujuannya sebenarnya untuk itu aja. Jadi begitu tahun 72 Krakatau Steel didirikan, itu kan pemerintah banyak melakukan regulasi peraturan-peraturan terkait sama impor. Terus mereka merasa udah tidak terlalu ada gunanya lagi invest di Indonesia, sehingga mereka memutuskan untuk melepas sahamnya. Kebetulan waktu itu Pak Ibnu dengan Itochu sangat baik ya. Jadi pertama kali yang tawarin itu adalah Pak Ibnu. Pak Ibnu yang tawarin mau nggak ambil sahamnya. Majority shares ya semua. 90% ya. Yang porsi Jepangnya masih ada porsi lokalnya. Partner lokalnya masih bertahan. Yang kita beli cuma dari sisi dari Jepangnya aja. Oke, berarti kalau kita lihat lagi sampai sekarang berarti customernya masih ke Jepang atau gimana Pak? Customer enggak, customer semua lokal Pak. Lokal semua. Ya, cuma material ya. Material kami sampai sekarang pun kami masih beli. Yang dulunya kan Kawasaki Steel ya. Sekarang sudah berubah menjadi JEP. Sampai sekarang kita masih beli dari Jepang ya. Jepang. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai raw material dan production. Mungkin kita bahas lagi, balik lagi, kenapa sih Pak meninggalkan industri tekstil dan banting setirnya tuh bisa jauh banget gitu kalau baja ya seperti ini. Ya karena itu Pak, waktu itu ya ada kesulitan yang saya dengar dari Pak ayah saya ya. Ada kesulitan yang dihadapi terutama dari raw material juga sangat kesulitan. Kalau waktu itu kan tahu saya menurut bapak saya itu dulu dijatah ya raw materialnya, kartunnya ya. Dijatah. Jadi waktu itu mungkin sulit sekali mendapatkannya, sehingga akhirnya ya udah sempat juga bermasalah ya dengan banknya, bisa kira diputuskan untuk berhenti. Ya, dan Pak Ibnu waktu itu melihat demand daripada baja ini cukup bagus, pipa ya, karena belum ada pabriknya. Waktu pabriknya cuma satu Pak, Bakri aja. Ya. Di tahun itu. Bakri Pipe ya. Bakri Pipe tuh udah mulai duluan, dia paling awal lah. Ya, dia lebih jauh lagi, lebih awal lagi dari kita mulainya startnya. Bahkan Spindo sendiri lebih tua dibandingkan Krakatau Steel, benar? Oh iya ya, secara itunya betul ya.
Ya. Berarti kalau kita ngelihat sejarah sepanjang ini berarti itu dari awal sampai sekarang berarti masih bisa dibilang Pak Ibnu itu masih involved berarti Pak sebagai Masih direktur utama. masih. Pak Ibnu banyak membantu lah, tapi itu banyak hal-hal yang buat saya sering kali berkomunikasi dengan beliau dan banyak sekali advice yang diberikan. Memang beliau yang paling pengalaman ya di industri baja. Kira-kira ada gambaran nggak apa yang tiba-tiba bikin beliau berpikir kita harus bikin pipa baja nih? Apakah memang beliau pernah sekolah di Jepang atau gimana? Enggak. Karena Pak Ibnu dulu kan saatnya trading, Pak ya. Trading. Ya, dia sendiri waktu itu sudah import gitu. Import pipa bajanya. Import dari Thailand ya. Jadi mereka melihat sebenarnya demand-nya itu cukup bagus. Nah, karena waktu itu kan kita start juga mulai dari Windows ini mulai waktu itu pipa air ya. Pipa air, jadi pipa lapis galvanized ya. Lapis seng itu kan semuanya pipa air. Di Indonesia kan kebanyakan pipanya pakai baja semua pipa airnya. Sebelum plastik ya, sekarang udah banyak kan pakai plastik. Kalau yang Spindo startnya mulainya pipa-pipa untuk furniture, ya, pipa-pipa untuk perabot-perabot, ya. Kayak kursi zaman dulu yang pakai besi gitu ya? Iya, untuk paker-paker, ya. Tapi pada saat merger itu size-nya lebih besar PT Rajin atau PT Rajin lebih besar? Karena kita terus kembangkan terus. Kalau Spindo kan cuma statis seperti tadi kan, tujuan dia kan cuma untuk supply kepanjangan tangan dari material. Dari tahun 71 sampai kita beli tahun 89 itu masih cuma satu. Masih satu aja. Enggak berubah. Enggak bertambah, dia tetap satu. Kalau Spindo kan terus yang rajin ya, waktu itu bertambah terus. Jadi waktu itu kita sudah punya 2 pabrik ya. Iya, 3 pabrik nih. Itu pada saat merger itu Pak? Iya, saat merger. Merger tahun 89 tuh kita belinya, mergernya tahun 2000. Tahun 2000. Berarti waktu itu PT Rajin sudah punya 2 pabrik. Iya. Spindo punya 1 pabrik, jadi total ada 3. Iya. Itu boleh tahu 2 pabrik pertama PT Rajin itu di mana lokasinya? Salah satunya di sini dulu. Di sini? Yang Spindo ya. Yang Rajin dulu di sini dulu pabriknya. Terus akhirnya pindah ke Rungkut Industri 1. Satu pindah ke juga kita tambah di Rungkut Industri 2 dan satu lagi yang di BG yang BP Spiral. Di BG ya. Pasuruan. Ya, tadi pagi sempat dilihat ya. Ya. Yang di Pasuruan itu berarti udah pabrik zaman pertama juga dulu ya? Tahun 90 itu. 90 itu ya. 90. Berarti itu sebelum merger juga ya? Sebelum merger ya. Oke. Berarti kalau total Pak secara kapasitas sekarang kan tadi kalau kita bicara dulu pada saat pertama kali merger itu 3 pabrik, sekarang udah ada berapa plant semua Pak? Sekarang sudah ada yang terbaru IME 7, sekarang udah total 7. 7 Pak, 7 plant. 7 plant itu yang 7 itu di mana Pak? Di Gresik. Yang lagi kita persiapkan untuk mesin yang baru ini. Ya. Itu berarti belum beroperasi plant 7? Sudah beroperasi untuk sebagai gudang ya, sebagai distribution center. Sudah beroperasi. Berarti kalau di Jawa Timur sendiri total ada berapa plant Pak? Di Jawa Timur termasuk ini 7 ada 6. 6 plant di Jawa Timur. 1 di luar Jawa Timur. Di Karawang. Karawang itu yang otomotif ya. Oke, berarti kalau kita bedah sedikit nih Pak mengenai profil customer-nya, berarti segmennya tuh tadi sempat kita dengar otomotif pertama ada otomotif, terus ada lagi sisanya otomotif, ya kita ada oil and gas, terus ada juga untuk konstruksi. Kalau konstruksi itu biasanya kita gabung lah antara konstruksi, utility dan infrastruktur. Oke. Ya karena kadang-kadang ada mix ya di situ. Ya. Terus ada untuk alat rumah tangga, ya perabot. Oke. Yang paling besar kontribusinya saat ini apa Pak? Konstruksi sih paling besar. Ya. Konstruksi itu berarti bisa kita bilang kayak gini misalnya untuk yang panjang jembatan, benar? Ya, yang panjang jembatan, untuk pipa kayak konstruksi, utility dan infrastruktur kan. Dan selalu nyebutkan untuk konstruksi itu biasanya untuk baik seperti yang panjang jembatan, untuk pelabuhan, yang panjang pelabuhan itu juga infrastruktur ya. Kadang untuk airport, pembangunan airport baru sekarang udah pakai pipa semua. Kalau zaman dulu masih pakai beton ya. Ya sekarang udah pakai pipa karena mereka butuh ruang yang luas sih, bentangan yang cukup panjang. Jadi maka itu nggak ada kolom-kolom yang ada lainnya. Ya. Itu pakai pipa. Terus sekarang juga banyak mulai juga untuk seperti exhibition center. Itu juga banyak pakai pipa. Kan sama karena mereka juga butuh bentangan-bentangannya luas. Terus juga untuk warehouse gudang-gudang yang baru-baru.
Itu juga mulai beberapa pakai sistem seperti dome ya. Jadi itu juga perlu bentangan yang besar. Untuk menghindari compound supaya mereka bisa lebih efisien untuk space-nya. Untuk kita terutama sih Speedo paling cukup kuat untuk pemadam kebakaran, pipa-pipa pemadam kebakaran. Maksudnya? Sprinkle, Pipa sprinkle gitu Pak. pipa sprinkle, hidran, untuk gedung-gedung ya, gedung-gedung komersial. Untuk pipa-pipa chiller, pendingin, ya plumbing, bersama pipa air ya. Baik. Pipa air beberapa masih pakai baja, itu utama yang di lahan yang tidak stabil ya. Ya kalau kota-kota sudah banyak pakai plastik. Ya. Berarti konstruksi itu kira-kira sekitar 20-30% dari konstruksi infrastruktur lebih dari 60%. 60%. 60%. Kalau kita melihatnya sebenarnya konstruksi infrastruktur ini sangat penting karena kemungkinan besar untuk bisa diganti produk yang lain itu kecil. Harus pakai baja. Kan dari sisi kekuatan, dari sisi juga ketahanan terhadap kebakaran nih. Ya. Kalau oil and gas masuk di konstruksi atau beda? Enggak beda. Kita sisi bedakan. Oke, berapa persen kalau ya kontribusi oil and gas sekarang masih belum terlalu banyak, ya, tapi sekarang sudah mulai meningkat lah. Tahun terakhir kita dapat poinnya cukup banyak ya. Ya, mulai ada peningkatan. Yang termasuk rencana kita ke depan investasi mesin yang baru ya Pak ya, 8 inci dan 20 inci. Ini salah satunya juga target kita bisa masuk ke oil and gas lebih banyak lagi. Ya. Montes itu ada dua macam ya. Ada satu sisi itu pipeline, distribusi, transmisi. Dan satu juga untuk yang pengeboran yang ke bawah itu ya. Pengeboran. Nah, ini juga salah satu akan menjadi target kita untuk mesin yang baru nanti. Ya. Mesin yang baru di Plan 7. Plan 7. Berarti Plan 7 akan dikhususkan untuk oil and gas begitu Pak? Enggak dikhususkan karena mesinnya ini kan sama. Ukuran dan apanya sama. Jadi dia bisa bikin konstruksi dan oil and gas bersamaan. Kalau oil and gas itu menambah alat-alat tesnya aja. Harus diperlengkap lah. Ya. Tesnya kan lebih ketat ya. Harus diperlengkap. Quality controlnya harus bagus ya. Itu statiknya tesnya harus tekanannya lebih tinggi. Terus sama ada X-ray-nya, ya. Jadi lebih panjang prosesnya. Kalau konstruksi kan selesai. Itu kalau kita bicara, katanya kita bicara segmen. Kalau kita bicara dari sisi margin Pak. Ya. Semua segmen itu beda-beda. Oh beda-beda. Beda-beda Pak. Which one is kalau yang paling bagus berarti yang paling susah. Bikinnya paling susah ya, marginnya paling bagus. Jualnya paling mahal. Gas ya. Oil and gas ya. Karena dari sisi penjaminannya terhadap kualitas kan tinggi sekali Pak ya. Karena nggak boleh bocor, nggak boleh ada masalah. Ya, karena itu kan rawan sekali Pak. Nih. Berarti quality controlnya ada dari eksternal atau dari internal semua? Dua-dua Pak, dua-dua. Oke. Kalau oil and gas selalu ada quality control dari eksternal, selalu ada. Yeah. Itu berlebihannya oil and gas. Ya, banyak kan oil and gas gitu. Mereka selalu ada orang yang dikirim untuk lihat, ya, memastikan semuanya itu benar. Tadi sempat kita ke pabrik pagi ya, kita lihat di pen lagi jalan kan oil and gas juga, iya. Itu ada tes pakai apa kayak ultrasonic gitu? Iya, betul. Buat ngetes keretakan atau tidak. Iya, gelasnya ada yang sampai bodinya juga kita tes. Tapi defect rate-nya seperti apa Pak Gesi? Ya, tergantung materialnya. Kalau material kita belinya udah pas bagus ya pasti bagus. Oh berarti material juga berpengaruh? Berpengaruh dong. Berarti material ada yang bagus ada yang tidak itu apa? Yang impor apa yang? Enggak juga sih, tergantung pabriknya. Tergantung pabriknya. Kalau pabriknya bagus-bagus sih import nggak oke lah. Dia tahu lah. Biasanya kita material selalu beli di pabrik yang kelas 1 ya. Kalau ngelihat raw material Pak, ini biasanya untuk membuat satu pipa kayak gini, itu dibutuhkan berapa lama sih Pak? Prosesnya kan macam-macam ya. Kalau pipa ini kan pipa spiral. Kalau pipa spiral agak lama. Karena lasnya dia kan lambat ya. Kalau pipa las lurus cepat. Apalagi yang diameter kecil cepat sekali. Lasnya kita bisa, kecepatan lasnya bisa sampai 100 meter per menit. Kalau raw material sendiri Pak, itu berdasarkan order atau emang sudah stocking raw material atau gimana? Kita sih selalu gini Pak, dari prinsipnya kita akan berusaha memberikan service yang terbaik dengan customer. Salah satu service adalah bisa mengirim lebih cepat ya, ke customer. Sebenarnya customer tidak perlu berisiko terhadap waktu. Ya seringkali kadang-kadang kan mereka kalau pesan terus waktunya berjalan lama itu kan juga membuat penyelesaiannya juga lama gitu. Ya, jadi mereka kadang-kadang kita tahu lah proyek-proyek kita kan seringkali ya dari persiapannya itu kan lama sekali ya. Ya persiapan lahan, kadang-kadang ada masalah di lingkungan macam-macam ya. Jadi begitu udah selesai semua,
kan waktunya udah tambah lama tambah pendek gitu, ya kan. Jadi itu kalau material kita bisa kirim cepat, ya mau nggak mau material harus sebagian udah ready gitu. Ya. Jadi kalau konstruksi kita paling cepat, nah, kita selalu ada stok. Jadi kita customer kirim order hari ini, besok bisa saya kirim. Itu untuk yang konstruksi. Iya. Karena bikinnya juga lebih gampang. Enggak, karena standar. Pipanya lebih standar. Oke. Iya. Kalau pipa-pipa seperti oil and gas, tiang panjang kadang-kadang ada desain kan. Tergantung daripada tanahnya, sudut tanahnya, kekuatannya, diameternya, itu ada desainnya. Tadi Iya. kita lihat ada yang kayak dikasih cross gitu Iya, iya. untuk yang panjang. Jadi ya beda-beda customer Cross itu beda-beda. supaya tidak oval itu pada saat pengiriman. Ya seringkali kan kirimnya kan agak jauh, apalagi pumping ya. Jalannya nggak bagus, itu bisa oval ini. Oval ini bisa mengganggu. Bahkan ada pipa yang panjangnya bukan kayak gini, panjang sampai kayak itu 48 meter apa kalau nggak salah tadi. Kita terpanjang yang pernah kita kirim tuh sampai 77 meter lebih. 70 meter. 7 meter lebih. Itu bisa berapa? Satu ini panjangnya berapa kira-kira biasanya? Ya kalau umum-umum sih biasanya sekitar 30. 30. Ini bisa 4 kali, 3 kali truk ini ya. Iya. Jadi dari sisi situ memang dari sisi kepanjangan customer diuntungkan. Karena mereka waktu mancang itu tidak perlu nyambung. Ya, jadi mereka udah save cost. Karena menyambung ya, mengelas di lapangan itu costnya mahal. Jadi Semua ada alat-alat harus disiapkan ya. Mahal. Tapi transportasinya gimana tuh masa panjang itu? Ya transportasi bisa lah, kapal sampai ya. Oke. Ya kalau dari darat sih ya harus malam baru berangkat. Yang paling aman malam, tengah malam ya, subuh berangkat. Oke. Iya. Menarik Pak. Kayak kita lihat bisnis ini memang kalau lihat player di Indonesia nggak banyak ya Pak? Yang seperti kita nggak banyak Pak. Yang seperti kita artinya kita memproduksi semua ukuran itu nggak banyak. Karena emang pipa itu kan kalau semakin kecil memang investasinya nggak terlalu mahal. Pipanya, mesinnya relatif masih murah. Jadi yang pipa kecil ini pemainnya banyak. Ya. Tapi kalau sampai di pipa yang besar-besar relatif sedikit, apalagi pipa oil and gas ya. Investasinya cukup mahal. Ya. Pemainnya nggak banyak. Tapi kita meskipun kita kecil-kecil, prinsipnya kita kan memberikan apa yang terbaik ke customer supaya customer tahu, membedakan pipa Spindo sama bedanya kompetitor bedanya apa nih. Ya, emang kalau lihat harga aja mungkin harga tidak murah. Ya, tapi kita memberikan kualitas yang baik sehingga dari produknya bisa tahannya lebih lama. Kalau ngelihat Pak, kalau kita ngelihat dari sisi produk ini pipa ini kira-kira saya pengen gambaran itu satu pipa itu anggaplah panjang misalnya 30 meter itu berapa sih harganya Pak? Saya nggak tahu penghitungnya per meternya itu ada rumusannya Pak ya. Biasanya kita selalu karena bahan kita kan pakai kilo ya. Pada saat kita hitung semuanya pakai kilo. Kilo per kilo. Ya. Terus nanti kalau dikonversi ke meternya. Tiap hari kita pernah supply Pak pipa yang tebelnya 25 mili itu kita ekspor ya. Itu panjangnya 64 meter Pak Sa. Ya. Itu satu pipa ya, satu batang pipa itu beratnya bisa 50 ton. 50 ton, berat sekali. Ya kan tebel sekali 25 mili tadinya. Ya dia dihitung itu satu kalau dikali harganya pipanya kurang lebih bisa hampir satu batang itu sekitar katanya hampir mungkin ya 30 ribuan dolar, 30 ribu, 40 ribu dolar, 30 ribu dolar ya. Satu batang ya. 500 juta orang 50 ton. Iya. 500 juta satu begini ya. Iya. Cukup ini ya, cukup mencengangkan nih harga satu pipa ini. Kalau berat gitu. Enaknya emang kalau bikin berat tuh enaknya di situ Pak. Uang secara cost bisa lebih ringan. Karena hitungnya kan sebenarnya kilo. Kalau interface kecil emang patangannya banyak. Tapi kilonya rendah, tidak banyak. Iya. Jadi bikin banyak tapi hasilnya nggak terlalu maksimal. Bisa sampai 500 juta ya satu ya untuk batang. Nah kalau kita lihat lagi, kalau size, makanya kalau kita lihat, size-nya Spindo revenue-nya bisa sampai 6,5 T itu juta ya, berarti benar Pak ya? Oke. Kalau dari si customer itu berarti bisa dibilangnya tuh selalu repeat order atau ada beberapa, ada yang bisa repeat order seperti end user biasanya sih repeat order banyak. Tapi seperti untuk proyek ya project base. Kalau project base juga ada proyek besar, ada proyek kecil. Kalau proyek kecil rata-rata sih hampir bisa dibilang hampir repeat order ya. Ya, selalu ada lah. Ya. Berarti proyek besar kayak dulu pembangunan Suramadu berarti kontribusi juga Pak ya? Iya.
Ya kalau proposal sih ya karena lebih kan seperti lebih desainnya lebih spesifik, jadi nggak bisa repeat order. Ya beda-beda ya. Tapi yang untuk proyek seperti pelabuhan perikanan itu kan relatif standarnya. Jadi itu bisa ukuran yang sama bisa repeat order ya Pak kami. Kalau melihat kan tadi konstruksi dan utilities dan infrastruktur itu yang paling besar Pak. Ya. Ini kira-kira kan kalau kita lihat kan selalu orang bertanya-tanya bahwa oh emiten karya-karya lagi buruk nih order booknya turun, apakah ada dampak nggak sih ke Skindo atau nggak ada korelasi sama sekali? Secara payment sih ada dampak. Tapi intinya gini Pak, dari semuanya itu adalah hubungan Pak ya, relationship nih antara kita dan mereka. Relationship itu seperti relationship yang saling membutuhkan ya Pak ya. Mereka juga butuh kami, ya kami juga butuh mereka. Jadi selama ini sih relatif ya akhirnya juga ya cicil juga ya lama-lama juga lunas meskipun agak lama. Berarti masih ada piutang yang belum terbayar? Ada beberapa masih ada. Oke. Itu udah mulai dicicil. Tapi tidak besar kan ini juga? Kan mereka juga ada proyek-proyek baru juga. Oke. Itu masih supply. Tapi kalau ngeliat outlook ke depan Pak, growth ke depan, Saya sih melihat demand dari mereka berkurang atau tidak? rasa enggak Pak ya. Karena pemerintah masih banyak mengandalkan mereka. Dan mereka tuh relatif ya karena mungkin pekerjaannya banyak Pak ya. Jadi jam terbangnya cukup tinggi sehingga ya cukup kompetitif jadi. Jadi kebanyakan beberapa proyek-proyek swasta banyak yang karya-karya yang menang juga. Kalau bikin apartemen berarti butuh tiang pancang ini juga Pak? Enggak, untuk pipa-pipa biasanya pipa-pipa kolam pembakarannya Pak, sprinklernya. Ya pancangnya sih beton banyak kan. Oke. Kalau kita lihat berarti bisa disimpulkan korelasi antara performa emiten karya ke Spindo itu bisa dibilang tidak terlalu berpengaruh ya Pak. Berarti berpengaruh negatifnya sih nggak terlalu, tapi positifnya ada Pak ya, karena kontribusi mereka cukup besar. Nah kalau kita lihat juga selain dari konstruksi tadi, kalau kita lihat furnitur gimana dampaknya Pak? Kalau ngelihat misalnya dengan adanya, karena kalau kita lihat kan furnitur Indonesia terbesar ekspor ke Amerika dan kemungkinan Trump akan ngasih tarif, Donald Trump ngasih tarif 10% terhadap barang-barang dari dunia manapun yang masuk ke Amerika. Itu kira-kira Bapak melihat segmen furnitur ini seperti apa nanti ke depannya? Kita sih lihat beberapa customer kami yang ekspor masih rutin ekspor, tapi volumenya sih nggak banyak ya. Tapi masih rutin ekspor. Memang furniture itu ada dua macam ya. Furniture yang baja sama furniture yang non baja ya. Yang non baja ini yang saya dengar dari salah satu customer kita ada yang terkena dampak. Itu juga salah satu yang TBK ya. Yeah. Non baja berarti kayu? Ya banyak kayu ya. Itu ya ada dampak ya. Penjual mereka banyak kan seperti ke IKEA itu mulai turun. Tapi yang kita lihat furniture kan ada kelas-kelasnya juga. Yang kelasnya yang ada middle low, ada yang middle up kan. Yang seperti yang middle up masih oke. Berarti segmen tadi konstruksi, terus kemudian furniture, oil and gas, dan terakhir yang otomotif ya Pak? Iya. Otomotif itu berarti tipe apa yang di knalpot beneran atau bagaimana? Salah satunya knalpot. Yang paling utama sebenarnya kalau kita paling banyak sih pipa-pipa untuk sepeda motor ya. Itu frame, ya sepeda motor itu banyak. Steering handle, ya. Rangkanya, ya. Itu dalam artian itu sudah jadi produknya, bukan bentuk sudah jadi atau Kita supply pipanya aja ke vendornya Pak. Ya, ke vendor-vendor dari Yamaha atau Honda. Jadi mereka yang bikin rangkanya, bikin produk-produknya. Kalau mobil ya belum ada. Mobil juga biasanya ada berapa untuk yang untuk dashboard ya, belakangnya dashboard ada frame-nya. Ya, ini kita juga mau mulai produk baru yang untuk door impact bin. Apa namanya Pak? Door impact bin. Door impact bin di pintu tuh bisa dikasih penahan. Penahan supaya kalau tabrakan ada ya penimpa. Ya, itu cukup susah bikinnya bukannya dan tebal kan, kuat. Dan sasarannya cukup tinggi. Ada shock absorber. Intak duluan ada joint venture dengan Jepang ya. Namanya Sanko Steel Indonesia. Dan mereka ini juga salah satu kepanjangan tangan kita untuk masuk ke industri otomotif roda 4 beritanya. Tapi kalau growth di roda 4 sendiri gimana Pak melihat industri nasional kan belum begitu pulih secara total. Ya. Tapi sebenarnya gini Pak, kita sih lihat secara market share kita di otomotif masih belum terlalu besar. Apalagi roda 4 tapi masih kecil lah. Jadi sebenarnya kita dari sini kita melihat sih potensi masih ada. Ya. Masih bisa untuk mengambil market share dari kita.
Jadi saya selalu melihatnya situ, Pak. Sudah ada kompetitor yang lain main? Kita sebenarnya kan untuk otomotif itu kan kita pemain terakhir. Pemain terakhir. Sebelum-sebelumnya sudah ada perusahaan-perusahaan Jepang, ya. Dan ada lagi namanya PT Shinseiki. Shinseiki udah main di otomotif lebih duluan. Wah, itu saya bilang future growth ya, nanti revenue growth. Iya, dari otomotif ya. Iya. Margin sendiri kalau otomotif sama konstruksi seperti apa, Pak? Margin itu lebih relatif ya, tapi seperti untuk otomotif lebih stabil. Konstruksi kita juga terutama untuk yang air itu berarti masih oke lah, masih bagus. Berarti secara blended kalau kita lihat kan net profit margin udah menuju ke high single digit ya. Iya, benar ya, Pak. Ini sebuah improvement yang luar biasa dibandingkan 2017 lalu. Mungkin bisa diceritakan sedikit kisi-kisinya apa yang bikin margin bisa improve sebanyak itu, Pak? Iya. Sebenarnya paling utama itu dari semuanya adalah volume. Gimana kita menjaga bisa dalam volume yang cukup tinggi. Itu poin yang paling penting. Kedua, emang ya dalam berjalannya waktu baik supplier maupun customer tuh mulai melihat jadi performance-nya dari Spindo seperti apa. Jadi itu yang terus terang ya kita sangat menghargai apresiasi mereka. Karena akhirnya mereka bisa repeat order ya. Meskipun harga kita agak sedikit mahal, tapi mereka tahu bahwa Spindo tidak pernah gagal perform, ya. Delivery selalu tepat waktu, ya. Jadi kualitas juga kita jaga, tidak ada masalah. Jadi itu buat akhirnya mereka beli tidak perlu ragu. Jadi kalau beli di Spindo udah pasti mendapatkan apa yang sesuai. Jadi ini yang bisa memberikan nilai tambah sebenarnya Spindo. Berarti kalau kita lihat di peta persaingan, berarti jarak antara Spindo dibandingkan kompetitor yang nomor 2, nomor 3 itu jauh ya, Pak? Memang industri itu tidak akan terlepas dari teknologi, Pak ya. Ya, industri apapun tidak akan terlepas dari teknologi. Selama kita masih bisa mengikuti teknologi yang baru, saya sih yakin kita akan bisa jauh lebih efisien nantinya ke depan. Ya, karena dulu contohnya kita kan banyak mengganti peralatan kita, mesin las kita ganti, mesin potongnya kita ganti, sehingga kalau dulu memang kalau lihat utilisasi solar, utilisasi itu masih rendah, ya. Kapasitasnya besar, utilisasi rendah. Tapi sebenarnya bukan karena kita mau meningkatkan kapasitas, tapi lebih daripada kita mau lebih efisien. Jadi kita menggunakan mesin yang lebih cepat speednya. Jadi situ dulunya jalan 3 shift, sekarang bisa jalan 1 shift. Tentunya. Jadi cost efficient ini salah satu juga yang sangat membantu kita untuk meningkatkan daya saing kita. Cost efisiensi ya, cost efisiensi. Dan dengan cost efisiensi berarti bisa dibilang margin ini akan stabil ke depannya, Pak. Margin akan stabil, bahkan margin akan terus bisa bertambah. Nah, fluktuasi gimana, Pak? Fluktuasi harga raw material. Fluktuasi harga raw material ini menarik, Pak ya. Bapak bisa lihat ya, kadang-kadang seringkali kan jadi pertanyaan ya. Orang melihat, Spindo inventory-nya banyak, ya. Selalu nanti kalau harga turun gimana, gitu ya. Tapi memang dari pengalaman kita seperti tadi kita sampaikan kan, bahwa seringkali meskipun harga turun kan bukan berarti demand itu kan turun ya, mungkin demand turun tapi turunnya kan nggak signifikan, ya, seperti tadi proyek, begitu proyek harga turun tuh sebenarnya yang menikmatin keuntungan itu kan kontraktor, Pak ya, ya kan dia tahu harga turun, ya seringkali justru dia nunggu itu, kalau nanti masih turun lagi untungnya dia kan bertambah banyak, tapi dengan menunggu itu kan deadline-nya terhadap penyelesaiannya kan tapi semakin pendek kan, ya. Nah semakin pendek ini kan akhirnya ujung-ujungnya kan delivery. Kecepatan delivery itu jadi salah satu poin. Ya. Jadi kalau kita nggak punya material, kita nggak bisa cepat delivery-nya. Itu kekuatan kita. Jadi kalau kita mau saving di inventory kita kecilkan, otomatis kita delivery akan bisa cepat. Ya, dulu kita pernah sempat kejadian tahun 2008, Pak ya. 2008 kan Lehman shock kan. Ya, harga baja kan tiba-tiba turun drastis dari 1.200 tiba-tiba sampai di jalan waktu sampai 300-an, 300-an. Itu kita akhirnya reshuffling kan dengan Pak Mandiri waktu itu. Terus tahun setelah itu kan ya waktu itu harga turun ya plafon kita turunkan. Ya, waktu ya kita sih nggak masalah. Tapi dengan berjalannya waktu kondisi kita membaik. Waktu itu kita kesulitan, Pak, karena plafon kita juga terbatas. Harga udah mulai stabil, sudah mulai naik, plafon kita terbatas. Ya. Karena ya itu udah dibatasin oleh Pak Mandiri waktu itu. Susah kita geraknya. Ya. Karena kita nggak bisa delivery cepat. Customer order, kita ngomongnya, ini nunggu bahan, sekian pengiriman 2-3 bulan lagi.
setelah barang masuk kan, baru kita kirim kan. Barangnya kadang-kadang bisa 1-2 bulan ya. Akhirnya lepas OT-nya. Ya. Tapi setelah di take over oleh kita restrukturisasi kan, atau refinancing oleh BCA. Kita sangat disupport BCA waktu itu. Kita refinancing, kita dikasih tambah fasilitasnya 2 kali lipat. Ya. Akhirnya kita enak tadi. Udah lancar lagi, kita masuk lagi, penjualan langsung naik lagi, balik lagi naik 2 kali lipat nanti. Berarti customer trust tetap bisa balik kapan pun ya. Betul. Ya poinnya itu Pak, poinnya adalah yang harga tuh poin kedua lah. Tapi yang utama adalah service Kepuasan customer, delivery-nya seperti apa. Berarti bisa dilihat Spindo ini udah lewat 2 kali krisis ya Pak. Lewat tadi Bapak bilang lewat Lehman collapse 2008, terus tahun 98 boleh cerita sedikit gimana Pak? 98 melewati itu. unik Pak ya. 98 itu masalah kurs kan. Ya, kursnya tiba-tiba kan bergejolak 1.000 dari 2.000. Dari 2.000 15.000. Yang menarik sini adalah kenapa kita bisa lewat gitu kan. Kenapa kita nggak masuk ke BPPN seperti yang teman-teman yang lain-lainnya. Ya salah satunya karena inventory Pak, kembali lagi. Saya bikin inventory banyak. Dan inventory kan dollar value. Iya kan? Iya. Akhirnya ya pelan-pelan dengan jual pelan-pelan ini kan saya bisa lunasin semua kan utang-utangnya. Untungnya di dollar value itu ya. Iya. Betul. Jadi secara income saya meskipun rupiah, inventory saya kan dolar. Iya kan? Gitu. Makanya harga kenaikan kurs dan sebagainya itu ya plus minus buat kita. Karena begitu kurs naik, kan nilai harga jual saya kan naik gitu. Ya. Karena ngikuti dolarnya kan. Iya. Karena inventory itu dolarnya aja. Berarti ada hikmahnya juga nih. Banyak waktu itu ya. Iya. Tapi kalau ngeliat inventory Pak, itu bisa cover berapa lama sih? Bayaran aku terhadap demand kira-kira 6 bulan kah? Iya. Sekarang sih relatif ya, kurang lebih sekitar kan 200 hampir 7 bulan ya. 7 bulan ya. Kita sih akan jaga kalau bisa sih di 6 bulan lah. Tapi kadang-kadang ya ada hal tertentu kan masalah import kadang-kadang susah di situ Pak. Pengirimannya masalah kapal, masalah cuaca. Ya. Jadi nggak bisa pas-pas karena kalau kita beli kan belinya banyak. Porsi import udah makin menurun kan? Akan menurun. Sekarang supply dari lokal kan sudah mulai banyak ya. Ada 3 pabrik baru. Ya. Ada Lautan Baja, ada Guangjing yang di Morowali, Jordan Jimsan sama Dexin, Delong, ya. Terus ada lagi New Asia yang di Sidoarjo. New Asia ini Cina punya bukan? Semua Cina. Semua Cina. Cina semua. Oke. Berarti udah nggak. Supaya ada partner lokalnya yang New Asia tuh mungkin sedikit. Saya nggak tahu. Ya. Berarti sekarang berapa banyak porsi dari impor? Ini masih baru-baru Pak ya. Masih baru-baru, masih belum terlalu banyak. Kita masih udah trial. Secara kualitas sudah mulai membaik ya. Jadi ke depan kita harapkan bisa ambil yang lokal nih. Target diturunkan ke berapa Pak porsi raw material import? 30% lah. Satu memang tergantung pricing juga Pak ya. Pricingnya seperti apa. Selama pricingnya tidak terlalu beda, tidak terlalu jauh sekali Pak ya. Itu biasanya kita tetap prioritaskan ke lokal. Ya karena masalah di currency risk ya. Ya. Jadi kalau pricingnya bedanya terlalu jauh, selama kita masih dapat kuota, akan kita difokuskan ke impor. Berarti kalau dari Krakatau Steel ambil juga Pak? Ambil. Kita kan ada kewajiban Pak ya. Untuk menjaga lokal konten gitu. Iya. Karena lokal konten ini salah satu persyaratan tentu masuk ke proyek-proyeknya oil and gas maupun Pertamina maupun proyek lokal tuh. Maka itu mau nggak mau kita harus tetap membeli lokal. Sampai bisa tahu rendah-rendah sekali juga nggak bisa. Oke, berarti kalau fluktuasi tadi cara hedgingnya mungkin bisa pass on di kontrak berikutnya atau gimana Pak? Kan itu bicara 6 bulan kan? Iya. Biasanya dalam 6 bulan ini udah cukup, tiba-tiba harganya naik 50%. Apakah Bapak langsung mempricing in? Nggak langsung bisa Pak. Gini Pak, sering kali kan kita melihat dari sisi inventory Pak ya. Inventory dan tempat kita aja, kita lihat inventory yang ada di tempat-tempat lain, masuk kompetitor kita dan lain-lainnya. Ya, pada saat kita turun, yang sering terjadi adalah inventory-nya akan tambah sedikit. Karena semua orang pada takut rugi, pada nggak mau beli banyak-banyak, ya kan? Inventory-nya akan sedikit. Jadi inventory sedikit ini ya artinya kan barang seringkali kan nggak ada. Ya akhirnya meskipun harga kita nggak tahu kita turunkan terlalu jauh, kita bisa jual Mas yang. Ya, karena begitu orang cari kan pasti cari yang ada barangnya kan. Ya. Itu kelebihannya.
memang kekuatannya kita kan salah satunya ya di working capital Pak ya. Ya kenapa kita issue bond ke salah satunya dari situ. Karena untuk memperkuat working capital kita, karena bond kan jangka panjang Pak ya. Ya, jadi kita nggak perlu ada kewajiban lunasin dalam waktu pendek. Biasanya berarti working capital artinya dalam kontrak tersebut hanya customer bayar uang muka, pelunasan setelah delivery semua gitu. Makanya dibutuhkan working capital, benar nggak? So tadi Pak, intinya kan kita kalau kita mau back to back, memang kita nggak perlu working capital yang terlalu lama atau pasar lah, ya karena back to back, ya kan. Kita customer order, kita beli bahan, ya kan kita nggak seperti itu. Ya misalnya kita kan beli bahan dulu, ya supaya kita bisa cepat ke customer. Ya, ini kan perlu working capital. Jadi ya seperti tadi kalau kita nyimpennya sampai berapa bulan ya working capital kita harus kuat di situ nih. Ya kalau nggak kuat jebol Pak ya. I see ya. Kan customer nggak bayarnya kan nggak mundur gitu. Pak, kalau kita lihat, kita bicara 2024 secara whole, as a whole Pak. Ini kan kita melihat bulan pertama, bulan kedua, first quarter Spindo bisa dibilang penjualannya minus sampai 30% kalau nggak salah Pak. Itu memang karena wait and see political year. Terus tapi sekarang kira-kira turn around bisa menutup tahun ini seperti apa gambarnya Pak? Memang ada banyak hal Pak ya yang cukup menarik Pak ya. Mulai bulan September Agustus Pak ya. Itu ada kejadian yang menarik, artinya China banyak mengeluarkan stimulus. Ya stimulus yang akhirnya memberikan harapan ke pemain-pemain lokal di China terhadap ada kemungkinan ekonomi akan membaik kan. Sehingga waktu dulu karena harga turun-turun, mereka tidak mau nyimpen barang banyak-banyak. Akhirnya mereka putuskan untuk mulai menambah posisi inventory mereka. Sehingga harga kan mulai naik Pak, harga baja naik. Jadi ini juga salah satu yang cukup memberikan dorongan yang buat akhirnya penjualan kita juga cukup naik, cukup lumayan Pak, banyak. Ya mulai di bulan Oktober naiknya lumayan Pak. Termasuk November ini juga lumayan. Jadi terus kedua memang kita lihat secara seasonal. Biasanya mendekati akhir tahun tuh biasanya demandnya tinggi. Ya karena pemerintah kan mulai dekat akhir tahun anggaran kan. Desain anggaran ya. Itu selalu begitu seasonalnya. Dan kira-kira bisa menutup tahun flat. Kita lebih secara kuantiti mungkin bisa hampir sama lah. Hampir sama flat. Ya. Mungkin bisa lebih dikit mungkin ya. Sih berarti tahun ini challenging year tapi Spindo bisa get through cukup baik ya. 2025 gimana? 2025 sama sebenarnya 2025 tuh tahun yang cukup menarik juga Pak, lebih challenging lagi Pak dibanding 2020. Karena tarif dan secara global ya. Iya. Memang ada banyak setelah Trump juga diangkat terpilih jadi presiden. Ini kan juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita masih nggak tahu lah. Nanti kita lihat setelah dia terpilih Januari ya Mbak ya. Benar-benar sudah menduduki presiden gebrakan apa yang dia mau lakukan ini. Tapi sementara kan tarif dinaikkan dan sebagainya. Itu tampaknya seperti apa juga kita masih belum tahu. Termasuk salah satunya juga kemungkinan katanya inflasi mungkin akan naik. Sehingga kemungkinan pemerintah tidak akan turunkan lagi, Fed tidak akan turunkan bunga. Apakah nanti dolar menguat lebih jauh lagi, gimana juga banyak yang kita nggak jelas Pak. Ya, tapi intinya ya kita sih melihat ya Indonesia sendiri potensi masih cukup besar. Ya, apalagi pemerintah Pak Presiden Prabowo sudah mencanangkan ketahanan ketahanan di pangan, ketahanan energi, masuk ada air dan detail usahanya. Ya, tapi emergency ini sudah kelihatan. Ya, dari effortnya berapa kita udah lihat cukup banyak. Ya. Salah satunya oil and gas termasuk. Ya, oil and gas. Ya. Terus juga beberapa yang air Pak ya. Beberapa proyek-proyek yang sudah tertunda sekarang mulai jalan lagi. Ya, ada proyek yang di Jatiluhur Pak ya. Ya, Jatiluhur. Ya. Itu proyeknya yang dapatkan perusahaan Korea. K-Water. Ya, terus mau jalan. Kita sih lihat dari sini ada hal yang positif ya. Sebenarnya Indonesia diberkati lah Pak ya. Diberkati artinya banyak masalah-masalah yang terjadi karena global warming yang di Brasil, di Vietnam, akhirnya banyak gagal panen kan untuk industri tanaman coklat, tanaman kopi. Ya, petani kita menikmatin Pak akhirnya. Ya harga kopi kan naik banyak kan. Ya.
Atau coklat juga naik banyak. Jadi petani-petani kita ya banyak menikmatin. Terus kelapa sawit juga masih harga masih oke ya. Batu bara meskipun ngomong ini sunset pun masih bagus lah. Karena Cina masih terus batu bara sama sekali. Iya. Nah, soalnya masih energi yang cukup murah kan batu baranya. Terus tambang-tambang yang lain saya lihat masih bagus ya. Apalagi Indonesia juga emas kan. Ya, emas kita sih ya masih belen ya. Harganya udah 2.700 ya. Ya kan. Jadi potensi masih cukup lah. Masih cukup banyak. Berarti demand dari lokal steel juga harusnya masih cukup. Iya, masyarakat kita memang ada yang terganggu yang mungkin di manufacturing Pak ya, terutama di Pulau Jawa. Mungkin ada beberapa industri-industri yang ada terkena dampak, ada terasa PHK karyawan dan sebagainya. Tapi beberapa daerah-daerah terutama banyak kan di luar pulau, saya lihat relatif masih bagus nih. Ya karena tadi tambangnya bagus, dari perkebunannya juga bagus ya. Jadi mereka mungkin akan terus melakukan itu, konsumsi, mungkin bangun rumah lah, beli mobil, sebagainya. Spindo sendiri tahun depan ada rencana strategis apa Pak? Itu bangun pabrik Pak. Kita mau finalisasi mesinnya, jadi tahun depan kita akan mulai bangun pabrik ini. Pabrik yang melaju untuk tambahan mesin yang 20 inci dan 8 inci. Ya, kalau ini sudah masuk semua, kapasitas kita udah cukup besar ini ya. Itu mesinnya kapasitas sudah hampir 2 kali lipat yang sekarang. Sekarang berarti total kapasitasnya 700.000. 700.000 akan naik menjadi ya hampir 1,5 total kapasitasnya. Ini 1,5 itu ya. Iya. Dan kalau kita lihat utilisasi saat ini, tadi sampai saya di pabrik 4 itu sekitar saat ini 90%. Iya. Kira overall bagaimana Pak? Beberapa mesin sih kita lihat, kita tidak tahu khawatir masalah utilisasi Pak ya. Intinya artinya kita masih punya cadangan, kita masih bisa bertumbuh lah. Tapi intinya kan kita dengan jalan satu shift, kita yang penting kan nggak turun gitu. Utilisasi turun tapi produksi kita kan nggak turun. Bisa meningkat nih. Yeah. Jadi mesin-mesin sama PMP-nya kan efisiensi. Ya bagaimana mesin yang kita beli ini bisa bisa cost-nya bisa murah. Dan yang satu lagi ya kita bisa memiliki yang produk-produk yang tidak bisa dibuat oleh kompetitor kita. Ya. Seperti yang oil and gas. Ketebalannya deh ya. Mesin-mesin kita bisa bikin tebal-tebal. Iya. Dan nggak banyak yang bisa. Ya nggak bisa yang bisa. Karena banyak kan mereka mesin lama-lama. Jadi memang inovasi ini yang mendatangkan mesin baru, melakukan sesuatu yang nggak bisa dilakukan kompetitor yang lain, ini yang menjadi kunci Spindo bisa grab pasar yang memang cukup besar ini potensinya Pak ya. Kita bisa menciptakan pasar. Dari pengalaman kita sih sebenarnya customer itu kan kadang-kadang ada kebutuhan. Jadi kebutuhannya itu kebutuhan yang pivanya yang kuat, yang high tensile. Tapi karena di pasar nggak ada barang, kadang-kadang mereka akhirnya harus menyesuaikan dengan yang ada di pasar. Ya ini kita bisa, kalau kita sudah bisa bikin, ya kita kasih tahu mereka, saya bisa bikin. Ya kemudian mereka akan bisa berubah gitu. Karena di pasar sudah ada. Tapi kalau melihat yang tadi saya sempat diskusi di pabrik, kalau pipa yang tebal-tebal itu nggak bisa pakai baja lokal, benar Pak ya? Iya. Kalau yang lebih 25 mili nggak bisa. Ya, belum lokal belum ada masa produksi. Ya. Itu berarti ngambil dari mana? Dari import? Ya Cina, Taiwan atau? Cina, Taiwan nggak bisa. Taiwan kena bea masuk. Bea masuknya 15%. 15%. Kalau Cina nggak ada bea masuk ya? Bea masuk nol. Oke, berarti 2025 rencana bangun pabrik dan pembiayaannya fundingnya dari? Sementara untuk yang mesin sih masih funding sendiri Pak. Internal cash. Yang tiap hari dari PON itu ada sudah dicadangkan 200 miliar kan untuk yang unit 7. Total capex berapa tuh tahun depan? Atau untuk unit 7 secara total? 7 kurang lebih sekitar 700 harus. Itu ditargetkan 2 tahun, setahun? Kita targetkan sih setahun setengah lah paling tidak. Setahun setengah ya. Berarti mungkin 2026 pertengahan ya? Iya. Atau palingnya 2025 awal lah kita akan bisa jalan. 2026 awal. Ya kalau nggak ada masalah Pak. Nah, kayak 1,5 dan asumsi kalau ya mulai dikit lah. Ya oke. Kita harapkan sih bisa lebih cepat. Berarti tadi kapasitas dari 700.000 jadi 1,5 itu naik secara keseluruhan atau yang naik hanya konstruksi dan oil and gas atau gimana Pak? Ya. Kalau yang ini diameter besar Pak. Diameter besar konstruksi oil and gas dan mungkin bagi pipa air. Oke ya. Konstruksi oil and gas nih. Iya. Dan kita harapkan dengan ini kita bisa ekspor lebih banyak. Nah mungkin salah satu yang banyak investor bertanya-tanya sama Spindo ini nanti seberapa batasnya dari sisi debt itu seberapa sih debt ratio-nya? Kalau kita lihat
depresi kan makin improve, makin Iya. turun kan nih Pak? Ya kita sih tetap targetnya untuk turun Pak ya. Ya kita akan kurangin terus. Karena kita sekarang ini labanya sudah cukup baik ya. Jadi kita harapkan ya bisa kurangin. Orang sudah bagi dividen juga bener ya Pak? Udah. Ya. Tahu Udah rutin. berapa persen rasio payout-nya Pak ya? Rasionya berapa ya? Terakhir kita bagi berapa sih? 20-30%. Yes. Dari labanya terakhir belum sampai ya hampir 20-an. Hampir 20% aja. Berarti masih akan konstan bagi dividen terus ya Pak ya? Iya lah sama lah ya. Ya sama kalau kondisi masih bisa begini kita akan konstan. Suatu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh investor Pak, dividen. Iya. Nah mungkin kalau dari sisi keuangan kita udah ngelihat, dan mungkin kalau dari sisi manpower ini kan kalau ini bisa dibilang capital intensif. Apakah ini human intensif juga Pak? Enggak Pak? Enggak sih, enggak Pak. Di pabrik tadi kalau nggak salah cuma 150 orang ya? Enggak banyak. Satu mesin mungkin 4 orang ada Kita banyak kan orang-orang lebih banyak untuk handling ya ceritanya ya. Pindah-pindah. Ya, kayak kita mau bangun yang jadi 7 itu dengan lahan yang lebih luas supaya handlingnya itu lebih kita kurangin. Berapa hektar Pak unit 7 total? Oh besar Pak. Unit 7 itu yang tahap pertama ini pempilahannya sudah disiapkan 80 hektar. 80 hektar. Kalau tadi di plan 4 itu 14 hektar ya. Berarti size-nya besar sekali ya di Gresik ini Pak. Iya. Makanya kita lebih dari pengalaman kan udah 50 tahun kan udah tahu lah. Masalah-masalahnya, flow barangnya seperti apa kita mulai tata lagi. Untuk sebetulnya lebih efisien. Kalau dulu kan bangun terus belum kepikiran gitu. Kalau nanti tambah-tambah lagi mesin seperti apa gitu. Jadi akhirnya ada ini mesinnya ada kurang kosong di situ tambah situ. Jadi agak kurang ideal. Berarti ada relokasi kan nanti Pak di plan 4 ke plan 7? Beberapa Pak ya, tapi enggak semuanya. Jadi kita sih lebih akan melihat potensi akan pakai mesin baru. Mesin baru. Itu mesin dari mana Pak? Dari Cina kan atau Jerman atau Jepang? Dari China. China udah bagus kok. Sudah bagus ya. Mesin baru bagus. Kalau capex tadi 700 miliar itu semua mesin atau masuk bangunan juga ya? Ada breakdown-nya kira-kira mesin itu berapa Pak? Kurang lebih berapa ya? 500 miliar kan? Atau 400 miliar? 40-60 Bang Dita. 40-60 ya. 40 untuk mesin 60 bangunan ya. Dan kalau lahan sendiri udah dibeli berarti ya? Udah dibeli. Itu sejak tahun? Udah kita cicil. Tahun berapa? Sebelum 2013 semua IPO ya. Sebelum IPO udah punya lahan di Gresik itu ya? Kita cicil Pak belinya. Oke. Itu di Gresik di kawasan industri yang enggak. Oh bukan. Dari kawasan industri. Dari kawasan industri. Dari JP itu kurang lebih sekitar 10 kilo mungkin Pak ya. 10 kiloan. 10 kiloan ya. Dari JP. Apa tuh Pak alasannya waktu itu membeli di Gresik bukan di tempat lain? Ya satu memang kita melihat dari sisi kontur tanah. Tanah itu kan gunung kapur ya. Ya tanahnya sih cukup kuat rasnya. Itu salah satu yang juga dia menarik ya. Itu seperti Pajang. Ya karena gunung kapur itu kan saya dengar ya informasi itu dia bisa menyerap kelembapan di dalam. Karena kapur kan mengikat air. Ya. Jadi yang kemarin kan saya tinjau di satu kawasan industri yang di Buvan, di Lamongan. Ya, Lamongan Showbiz. Itu punyanya Singapura. Itu betul gunung. Berarti terus gunungnya dipotong, dikat. Menurut mereka sih ini satu dari sisi gedung juga lebih efisien karena nggak perlu macam tahu dalam-dalam. Ini cukup kuat. Dan dengan kondisi 40 ton, 50 ton itu udah cukup kuat. Kedua yaitu lebih tahan lebih lama untuk bisa berkarat. Ya kan? Airnya diserap oleh kapur nih. Berarti tanah sudah bukan jadi beban lagi ya. Yang satu lagi pertimbangan kami adalah pelabuhan. Lebih dekat juga ke pelabuhan. Banyak. Pelabuhan di sekitarnya banyak. Ya, ada salah satunya juga Lamongan kan. Lamongan juga nggak jauh Pak dari tempatan. Itu ada pelabuhan juga. Terus dari satu JP juga ada pelabuhan. Terus agak turun lagi di Manya tuh Masken, Kawasan juga ada pelabuhan di situ. Terus sama Tanjung Perak, Gresik juga terus jauh pelabuhan. Jadi pelabuhannya cukup banyak. Pilihan banyak. Berarti total 80 hektar plus yang di ini plan 4 14 hektar. Ya.
Udah cukup besar sekali ya. Ya secara total besar Pak. Lebih dari 200 hektar berarti. Iya. Oke, berarti kalau kita balik lagi ke apa namanya, earnings Pak. Tahun ini mungkin ngelihat harga HRC-nya itu memang tidak terlalu naik ya. Artinya fluktuasi tidak separah pada saat awal-awal Rusia menyerang Ukraina harga steel HRC-nya itu. Kira-kira Pak Teja ada gambaran nggak sih tahun depan secara internal tuh melihat raw material cost seperti apa? Harga HRC sekarang tuh lebih ditentukan oleh masalah dari inventory Pak ya. Iya. Memang sekarang ini agak yang berbeda adalah inventory tidak banyak. Ya. Di inventory di orang-orang tuh tidak banyak. Jadi yang seringkali terjadi adalah pada saat kalau ada mereka melihat ini satu potensi untuk demand naik, itu yang terjadi akhirnya mereka mulai restocking, nambah inventory. Jadi kalau nambah inventory harga naik ya. Jadi terus kalau mereka setelah harga naik, inventory naik, terus mereka melihat wah ternyata kok nggak sesuai dengan harapan. Itu ya mereka pasti akan turunkan lagi inventory. Jadi akhirnya harga ya berfluktuasi, situ naik, situ turun, naik turun lagi. Ya. Jadi selama mereka bisa menjaga inventory ini, saya rasa harga bisa lebih stabil. Meskipun kondisi masih oversupply. Oh, kondisi saat ini masih oversupply. Dunia Pak ya. Dunia masih oversupply ya. Oversupply. I see. Berarti kalau dari target tahun depan Pak, produksi bisa naik 10% kah? Rasanya bisa deh. Kita sudah juga sudah mulai melihat potensi-potensi yang ditimbulkan dari depo-depo kami, salah satunya ini. Ya, jadi jangan depo. Intinya gini, Spindo itu selalu tujuan kita kan masuk ditanya ke end user. Kenapa kok end user? Supaya kita tuh lebih paham Pak. Lebih pipa kita pakai di mana-mana aja. Jadi kita bisa lebih banyak berdiskusi dengan end user itu. Oh kalau kita bantu contohnya, nanti kita coba ini pipanya dinaikkan, grade-nya dinaikkan, supaya bisa lebih kuat, ongkosnya bisa lebih murah, yang berbatangnya bisa lebih murah. Nah, gini-gini kan kalau dengan distributor kan susah kadang. Ya kalau diajak diskusi susah. Kalau end user kita bisa, ya diajak diskusi. Jadi enaknya di situ. Terus makin banyak end user kita kenal, mereka tahu kan, end user pasti melihatnya kualitas, ya bukan nggak harga, kualitas duluan. Dan harapan kita semakin bisa lihat, oh ternyata ada pasar ini. Nah, pasar ini kita cari lagi kan, oh yang lain-lain di mana gitu kan. Ya, bisa cari lagi. Ini kita bisa lebih menggali pasar lebih bagus, lebih baik lagi. Ya. Jadi kita demandnya masih banyak Pak. Iya, masih banyak. Pak, ngomong-ngomong mengenai depo, saya sempat lihat terbaru sudah buka depo di Ujung Pandang ya, Makassar ya. Itu udah berapa depo semua sekarang total? Sekarang sebenarnya kan beberapa kita sudah buat depo-depo juga di masing-masing pabrik Pak ya. Di Pasuruan juga sudah depo. Tapi sekarang masih belum terlalu berfungsi karena sekarang lagi ramai soalnya modelnya Pasuruan ini. Jadi yang kita sekarang yang di luar pabrik tuh ada 4 ya. Makassar, Samarinda, Bandung, dan Jakarta. Ya. Berarti Samarinda itu untuk supply yang di daerah Kalimantan Utara, masuk salah satu IKN. IKN udah contribute ke sana juga? Udah sih. Gimana lihat progresnya Pak saat ini? Apakah udah ada masuk order baru lagi dari IKN? Ini masih ada. Masih terus ya? Signifikan nggak atau? Nggak terlalu sampai signifikan sekali belum. Ya tipe proyek yang besar terdapat, tapi proyek besar kan ya sekali dari. Lalu di Bedung kan nggak terlalu besar sekali. Baik, kalau kita lihat juga berarti dari Samarinda di Bandung juga ada ya? Ada. Bandung, Makassar itu untuk Indonesia Timur ya? Iya, sama ini ya. Tapi supply ke Indonesia Timur gimana Pak? Maksudnya apakah supply sampai ke kayak di Morowali atau Papua itu ada juga Pak? Ada. Indonesia Timur kalau kita melihat sih sebenarnya ya itu salah satu yang kekuatan yang juga dari yang sangat kita andalkan ya. Karena posisi kita kan di timur ya. Di Surabaya ini kan relatif ya timur lah. Ya. Ya pabrik-pabrik pipa yang lebih ke timur lagi nggak ada. Udah Surabaya paling timur. Ya. Jadi posisi kita kan lebih dekat lah dengan mereka. Secara cost dan transportasi juga lebih murah ya ini. Bahkan kalau saya lihat sempat ngirim sampai ke Sydney, ke Australia. Australia.
Kebanyakan kalau Australia project dan kontribusinya tiap tahun gimana Pak ekspor? ya mau plus minus ya. Tuh kadang turun, kadang-kadang naik ya. Tergantung seberapa Ya, karena projectnya ya. Baik Pak Teja, mungkin kita udah ngobrol cukup banyak ya mengenai Stindo, juga mengenai target, outlook tahun depan, dan kita sih berharap bahwa tahun depan baik bagi Indonesia atau bagi kita semua, bagi Spindo, bagi investor akan menjadi tahun yang lebih baik. Iya Pak. Dan kita juga melihat harusnya tahun depan saham juga harusnya masih bisa cukup menarik ya Pak ya. Ya, mau banyak. Dan mungkin saya tekankan juga bahwa Stindo ini saya lihat bahwa valuasinya sangat menarik ya Pak. Iya. 4 kali price to earning ratio. Jadi kita nyari perusahaan manufacturing dengan profit margin yang bagus, terus dengan growth yang memang cukup stabil, itu jarang sekali, dan valuasi ya bahkan bagi dividen juga ya Pak ya. Iya Pak. Iya. Ada ini nggak kira-kira Pak pesan-pesan buat investor? Ya kita harapkan ya investor kayak keputusan ya, kami kan sudah bukan perusahaan baru ya, perusahaan lama 50 tahun. lama yang ada, terus kami juga terus melakukan perbaikan sehingga ya kami harapkan ya untuk investor betul-betul percayalah dengan Spindo, terus Spindo bisa terus berkembang untuk juga lebih baik lagi ya, untuk lebih besar dan bisa memberikan kontribusi laba juga yang lebih baik. Terima kasih Pak Teja Sukmana atas waktunya, dan kita berharap Spindo akan terus berjaya, berkarya, dan terus maju di tahun depan. Jadi slogannya Pipa Baja Pasti Spindo. pasti Spindo. Baik, itu tidak terasa udah 1 jam kita ngobrol-ngobrol ya Pak, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Pak Teja atas waktunya yang sangat precious ini, dan saya tutup podcast Simtalk Podcast kita kali ini bersama Spindo, dan sampai jumpa di Simtalk Podcast berikutnya.